Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jami'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan dalam mata kuliah pengembangan metodologi pembelajaran PAI. Salawat berikan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran PAI Bapak Dr. Idris Harun MED. Yang saya sayangi teman-teman seperjuangan program Pasca Sarjana jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas Riau Pekanbaru. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai makalah kami dengan judul metode pembelajaran untuk pencapaian tujuan afektif. Baiklah, metode pembelajaran untuk pencapaian tujuan efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Adapun pengertian dari metode pembelajaran dan afektif adalah metode adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik, langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu rangkaian events atau usaha yang sengaja dirancang untuk membimbing peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk menciptakan generasi yang cerdas emosional dan intelijensinya sehingga diharapkan untuk mencapai tujuan daripada yang diinginkan. Selanjutnya, afektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata afektif ini lebih diidentikan dengan istilah emosi dan diartikan dengan 3 macam. Yang pertama adalah berkenaan dengan perasaan, yaitu takut, cinta. Yang kedua, mempengaruhi keadaan, perasaan, dan emosi. Yang ketiga, mempunyai gaya dan makna yang menunjukkan perasaan. Selanjutnya, metode pembelajaran untuk tujuan afektif. Metode pembelajaran afektif ini dapat diartikan sebagai metode atau cara yang dirancang oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada kognitif saja, melainkan bagaimana pembelajaran tersebut dapat juga membuat perubahan tingkah laku pada diri siswa melalui penanaman nilai yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini, pengertian metode pembelajaran untuk pencapaian tujuan afektif telah pemakalah jelaskan di dalam makalah yang telah pemakalah sampaikan melalui Google Classroom. Baiklah, kita masuki kepada hakikat metode pembelajaran untuk tujuan afektif. Menurut Sujana, pembelajaran ranah afektif berkaitan mengenai sikap yang terdiri dari 5 aspek, antara lain penerimaan atau receiving, jawaban atau reaksi responding, penilaian atau following, organisasi atau organisasi, menjadi karakter atau characterization. Lalu, apa saja karakteristik ranah afektif tersebut? Ada beberapa hal. Yang pertama, sikap atau attitude. Sikap merupakan kecenderungan merespons secara konsisten tentang menyukai positif atau tidak menyukai suatu objektif dalam hal negatif. Yang kedua, minat atau interest. Minat merupakan keinginan yang terbentuk melalui pengalaman yang mendorong seseorang mencari jati dirinya untuk mencapai apa yang diinginkannya. Yang kelima, nilai. Nilai merupakan suatu pertimbangan tentang seberapa penting sesuatu hal tersebut bagi diri seseorang. Yang keempat, moral. Moral merupakan perasaan atau tindakan seseorang dalam membedakan antara baik dan buruk, senang dan sedih, positif maupun negatif. Terakhir adalah konsep diri. Konsep diri adalah merupakan sebuah evaluasi yang dikemas untuk mengukur sejauh mana kemampuan diri seseorang tersebut. Nah, ada beberapa proses terbentuknya sikap. Yang pertama, melalui pola pembiasaan. Pola pembiasaan ini adalah pembentukan sikap yang dilakukan oleh Skinner melalui teorinya operant conditioning yang menekankan pada konsistensi
konsistensi respon anak terhadap sesuatu yang diharapkan memberikan motivasi kepada siswa tersebut. Yang kedua, pola modeling. Pola modeling ini adalah merupakan proses peniruan tingkah laku, sikap terhadap sesuatu yang ditiru atau dicontoh yang dilakukan berdasarkan keinginan anak untuk melakukan peniruan. Selanjutnya kita masuki kepada model pembelajaran afektif. Nah, model pembelajaran afektif ini terbagi di dalam beberapa macam. Yang pertama, model konsiderasi. Model ini menekankan kepada strategi pembelajaran yang dapat membentuk kepribadian. Yang kedua, model pengembangan kognitif. Perkembangan manusia terjadi sebagai proses restrukturisasi kognitif yang berlangsung secara berangsur-angsur menurut urutan tertentu. Yang ketiga, teknik mengklarifikasi nilai atau clarification technique Q atau VCT. VCT menekankan bagaimana sebenarnya seseorang membangun nilai yang menurut anggapannya baik, yang pada akhirnya nilai-nilai tersebut akan mewarnai perilaku dalam kehidupan sehari-hari bagi diri anak tersebut. Yang keempat, pengembangan moral kognitif. Model ini bertujuan untuk membentuk peserta didik mengembangkan kemampuan yang mempertimbangkan nilai moral secara kognitif. Yang terakhir adalah model non-direktif. Penggunaan model ini bertujuan untuk membentuk peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya. Dari pemaparan yang telah pemakalah sampaikan, dapat ditarik kesimpulan, yakni pengembangan strategi pembelajaran afektif ini merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan sikap yang lebih menekankan pada nilai, bagaimana seseorang dapat bertindak dan dapat memilah apa yang dipandang benar dan apa yang dipandang salah. Pola pembiasaan dan percontohan atau modeling merupakan proses dalam pembelajaran afektif, sedangkan dalam model strategi pembelajaran afektif tersebut menggunakan model konsiderasi, model pengembangan kognitif, teknik mengklarifikasi nilai, dan pengembangan moral kognitif. Terakhir adalah model non-direktif. Demikianlah yang dapat pemakalah sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.